globalis cabal perlu Tiongkok karena bagian utama dari global supply chain mereka. Siapa saja mereka itu? Microsoft, Apple, Samsung, dan ribuan major brand internasional yang sudah pabaliet kesangkut dengan strategi ekor naganya Tiongkok. Karena itu, mereka sulit mengikuti perintah Commander in Chief-nya yang rasis yaitu Mr. Trump untuk melepas Tiongkok. Trump yang saat ini reputasinya menjadi public enemy nomor 1 di dunia adalah nasionalis sejatinya Amerika. Dan di dunia saat ini, nasionalisme mulai tumbuh lagi. Pertama yang paling kuat adalah Rusia dengan Putinnya, dan di Saudi Arabia dengan MBS-nya Muhammad bin Salman Al Saud. Oke sahabat, mulai kebayang siapa yang perang sekarang kan? Blok mana yang sedang bermain? Partai Demokrat saingan Trump main di pihak mana? Sudah mulai paham? Sekedar catatan, Wahyudi tetap ada di dua belah pihak. Ingat ya itu ya. Lalu Indonesia bagaimana? Memanfaatkan kekisruhan tersebut bagaimana? Ada dua hal yang harus diangkat saat ini di negeri tercinta Nusantara, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Deglobalisasi. Apa yang harus kita lakukan? Mulai dari mana kita itu? Oke, kita bantu negara kita yang tercinta ini. Sehubung si Bosman ini adalah orang paling getol mengingatkan akan pentingnya nasionalisme, pentingnya Pancasila, dan harus membangun ekonomi kerakyatan, maka secara jelas saya akan uraikan apa yang akan kita kerjakan. Sahabat, kita menengok sebentar ke KEK, kawasan ekonomi khusus. Misalnya yang berlokasi di Kendal. Saat ini kalau dihitung per kepala GDP di kawasan KEK itu yang langsung serta tidak langsung menghidupi 500.000 orang, ternyata mencapai angka 20.000 US dollar GDP per kapitanya atau 5 kali dari GDP per kapita nasional. Atau kita lihat kawasan Jababeka yang memiliki 1 juta populasi, di mana GDP per kapitanya mencapai 35.000 US dollar atau senilai hampir 9 kali dibandingkan GDP per kapita nasional. Saat ini sahabat, ada 50 wilayah KEK di seluruh wilayah Indonesia yang belum bisa berjalan dengan baik. Mengapa belum bisa berjalan dengan baik? Karena masih pakai old system. Dan kita tahu old system doesn't work. Kalau mau masuk ke tatanan dunia baru atau the new normal, ya harus berubah. Kita harus berani merubah sistem administrasi bernegara. Apa yang kita harus rubah? Pertama, jadikan wilayah itu adalah KEK, kawasan ekonomi khusus itu adalah wilayah daerah otorita selama 50 tahun. Kedua, ada free tax selama waktu tertentu atau tax holiday. Misalnya, heavy industry 10 tahun bebas pajak. Untuk industri ringan 5 tahun bebas pajak. Untuk daerah pengembangan wisata 25 tahun bebas pajaknya. Untuk strategic industri dan manufaktur 25 tahun bebas pajak dan lain sebagainya tergantung kemanfaatan jangka pendek, menengah atau panjang. Jadikan daerah otorita. Dengan adanya otorita maka penguasa atau pejabat otorita bisa mengambil alih seluruh perizinan dengan strategi post audit. Oke, ini saya dijelaskan di tempat lain ya, sing sabar. Kita lanjut. Kemudian gunakan project based financing dan asset based financing dengan nilai sampai 500% dari nilai jaminan. Misalnya begini, seseorang mau bangun pabrik garment, punya tanah 10 hektar di kawasan KEK tersebut. Nilainya katakanlah 10 miliar. Maka pinjamannya dari SKK Keuangan atau Satuan Kerja Khusus Keuangan, ini departemen baru, adalah bisa meminjamkan uang 5 kali lipat atau 500% dari nilai aset. Ini adalah teknik menggunakan MMT, Modern Monetary Theory, dan ini gunakan sesuai untuk membangun proyek tersebut. MMT tadi menggunakan rupiah bergambar presiden dan Pak Wakil Presiden yaitu Pak Jokowi Ma'ruf yang berlaku hingga akhir jabatan beliau berdua. Yang ketika mendekati akhir jabatan, uang tersebut bisa ditukarkan ke Bank Indonesia dengan nilai yang sama. Hanya ketika tidak dikembalikan tepat waktu tersebut, maka dianggap hangus dan nilainya nol. Sekali lagi, uang itu hanya berlaku di KEK tersebut, di wilayah kawasan ekonomi khusus tersebut masing-masing. Dengan demikian, diharapkan ada 50 juta populasi tinggal di 50 KEK tersebut. Alias, satu wilayah KEK akan menampung 1 juta populasi yang GDP-nya dalam 4 tahun ke depan akan naik menjadi 16.000 per kapita atau 4 kali GDP nasional pada saat ini. Dan menjadikan secara nasional dalam 4 tahun ke depan, GDP per kapitanya adalah 9.000 dolar. Kemudian di tahun 2030 Indonesia dengan strategi ini pasti akan masuk GDP nasionalnya ke 16.000. Dikalikan jumlah populasi saat itu, maka sudah pasti Indonesia adalah negara nomor 3 terbesar di dunia ekonominya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Yuk kerjakan, bangun KEK berbasis MMT.